Kita beralih ke informasi lain pemirsa, manajer Arema FC Wibi Dwi Andrias tersandung kasus dugaan peredaran rokok ilegal. Bea Cukai menyebut Wibi sudah menjadi tersangka. Manajer Arema FC Wibi Dwi Andrias tersandung kasus dugaan peredaran rokok ilegal. Bea Cukai Malang membenarkan bahwa Wibi sudah ditetapkan sebagai tersangka. Namun, terkait kronologi penangkapan, pihak Bea Cukai menyebut kasus ini ditangani langsung oleh Bea Cukai Pusat. Penetapan tersangka pada Wibi bermula dari penindakan terhadap peredaran rokok ilegal pada 27 Februari lalu yang diduga berasal dari Pasuruan. Kemudian kasus ini ditindaklanjuti oleh kantor pusat Bea Cukai. Saat ini kasus ini sudah dalam proses penyidikan. Atas dedikasinya, penetapan maupun penanganannya itu semua dari kantor pusat Bea Cukai ya. Setelah kami konfirmasi dari Humas kantor pusat Bea Cukai, saat ini kasusnya sedang dalam proses penyidikan. Tapi memang statusnya sudah menjadi statusnya gimana, Bu? Sudah ada penetapan tersangka. Pemirsa, kapal patroli TNI Angkatan Laut Lanal Tanjung Balai Asahan mengamankan satu kapal nelayan yang membawa pekerja migran Indonesia ilegal di perairan Asahan, Sumatera Utara dari Malaysia. Jadi jangan ada yang tertinggal. Oke. Setelah diberhentikan petugas dengan cepat menangkap nahkoda dan memeriksa seluruh penumpang kapal nelayan tersebut. Ada 20 orang pekerja migran Indonesia ilegal yang terdiri dari 18 pria dan 2 wanita. Para pekerja migran ilegal ini berasal dari berbagai daerah seperti Sumatera Utara, Aceh, Jawa Barat, Lampung hingga Jambi. Guna mencegah masuknya barang ilegal, petugas juga melakukan pemeriksaan barang bawaan PMI ilegal. Selanjutnya, para PMI ilegal ini akan dibawa ke kantor imigrasi Tanjung Balai Asahan untuk pendataan lebih lanjut, termasuk pemeriksaan dokumen. Penertiban aksi blokade jalan yang dilakukan sekelompok ormas di kawasan industri Delta Mas Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berujung ricuh. Seorang ahli waris diamankan polisi karena berusaha mengadang alat berat yang akan membongkar blokade jalan. Jangan pakai kekerasan, jangan. Seorang pria diduga ahli waris terlibat kericuhan dengan pihak keamanan kawasan industri Delta Mas Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pria ini sempat berusaha mengadang alat berat yang akan membongkar blokade jalan. Untuk melerai keributan, polisi terpaksa memberi tembakan peringatan beberapa kali ke udara. Polisi pun akhirnya mengamankan pelaku untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Polisi menyebut kericuhan berawal saat petugas yang hendak membongkar blokade jalan tiba-tiba dihalang-halang oleh sekelompok ormas. Blokade jalan dilakukan lantaran ahli waris merasa keberatan adanya pembangunan di lahan yang dianggap masih bersengketa. Bermula dari peristiwa ada pembangunan, kemudian ada salah satu dari ahli waris mencoba menghentikan proses pembangunan. Dan sudah kita amankan, sudah kita bawa ke kantor. Prinsipnya kita menangani perkara karena mereka saling lapor, ada berkaitan dengan penyerobotan tanah dan perbuatan tidak menyenangkan. Konflik berkepanjangan di kawasan industri Kota Delta Mas kini masih dalam proses penyelidikan Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, polisi menangkap 6 terduga pelaku aksi premanisme dan intimidasi terhadap purnawirawan Polri di area Pasar Induk, Kramat Jati. Sementara itu, buntut aksi premanisme yang meresahkan petugas membongkar posko ormas. Kamu mengataskan nama siapa? Siapa yang tahu? Kamu berada di sini mengatas nama siapa? Ini perintah gua anu, perintah siapa? Ini gua belnya, gua bel. Ayo. Yuk. Salah satu terduga pelaku aksi premanisme dan intimidasi terhadap purnawirawan Polri adalah seorang pria berinisial PP. Ya, oke. Masih ingat nggak? Hah? Ya, tuh.
Pelaku ditangkap di kontrakannya yang tak jauh dari Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Pelaku PP merupakan orang yang mengintimidasi dan mendorong dengan badan purnawirawan Polri bernama Ibtu Teguh yang menjadi kepala keamanan di Pasar Induk Kramat Jati. Oh, siapa? Dari hasil pengembangan, petugas juga menangkap 5 orang lainnya dengan total 6 orang yang berhasil diamankan. Sementara itu, posko ormas yang berasal dari BPKB Banten yang berada di area Pasar Induk Kramat Jati dibongkar petugas. Dalam pembongkaran tersebut tidak ada satupun anggota ormas. Pembongkaran ini dilakukan menyusulnya adanya kasus dugaan premanisme dan intimidasi yang dilakukan anggota ormas yang berada di area Pasar Induk Kramat Jati. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kadin Kota Cilegon menjawab dugaan permintaan jatah proyek senilai 5 triliun rupiah. Menurut Wakil Ketua Kadin Cilegon, pernyataan tersebut adalah pernyataan pribadi dari salah satu pengurus yang sedang dalam kondisi emosional. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Cilegon menjawab dugaan meminta jatah proyek 5 triliun rupiah tanpa tender di proyek strategis nasional Presiden Prabowo Subianto. Dari kegiatan Cengga ini kan triliunan, sangat besar sekali. Kita langsung bagi porsinya. Wakil Ketua Umum 1 Kadin Cilegon, Isbatullah Ali Basja, mengungkapkan peristiwa itu terjadi akibat anggotanya terbawa emosi karena komunikasi tak berjalan efektif dan sempat terjadi adu mulut antara pengusaha. Terkait masalah dugaan minta jatah proyek 5 triliun tanpa tender itu bukan sikap resmi dari Kadin Kota Cilegon. Itu salah satu anggota dan pengurus kami yang memang mengucapkan itu, tapi itu tidak mewakili daripada organisasi. Itu hanya bentuk kekesalan, kekecewaan, salah satu pengurus. Sebelumnya, Gubernur Banten Andra Soni angkat suara terkait oknum pengusaha yang meminta jatah proyek di Cilegon, Banten. Andra menyayangkan hal tersebut karena akan mengganggu investasi. Kadin Kota Cilegon menghormati semua prosedur tender yang berlaku. Dirinya juga tidak membenarkan cara penyampaiannya dan akan menyikapi hal ini secara internal sesuai prosedur organisasi. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan akan menindak tegas premanisme berkedok ormas. Pemberantasan premanisme itu akan dimaksimalkan dalam operasi pekat yang akan dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Pernyataan Kapolri disampaikan usai membuka rapat kerja teknis pada Kamis pagi. Kapolri mengingatkan agar jajarannya merespon cepat laporan masyarakat dengan menjalin komunikasi dengan masyarakat secara langsung. Kapolri juga akan memaksimalkan pemberantasan preman berkedok ormas dan debt kolektor yang kerap mengganggu masyarakat dan iklim dunia usaha. Kita terus mendorong agar anggota semakin banyak hadir di tengah-tengah masyarakat, di tengah isu-isu yang kemudian memerlukan kehadiran Polri, antara lain seperti pemberantasan preman di wilayah-wilayah tertentu, wilayah industri, kemudian kasus-kasus lain yang mengganggu debt kolektor dan sebagainya.